Number one is that, first of all the shops are open, all the shops are really well stocked, even with fresh things, like, for instance, fruits and vegetables. And then also the gas stations, there's no long lines as gas stations, fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. يا علي يا ابو الحسن ها لا شلون طاعك هذا اللي يطفى يروح Perang yang awalnya diperkirakan akan menghancurkan Iran, kini justru mulai memberi tekanan balik kepada Amerika dan Israel. Langit Tel Aviv dipenuhi rudal balistik. Sirene serangan udara meraung hampir setiap malam, membuat banyak warga tidak bisa tidur. Di sisi lain, ekonomi Amerika mulai menunjukkan tanda-tanda guncangan serius setelah pasar saham kehilangan ratusan miliar dolar hanya dalam satu hari. Yang lebih mengejutkan lagi, Iran yang sebelumnya diprediksi akan runtuh, ternyata tetap berjalan seperti biasa. Laporan langsung dari media Amerika sendiri menunjukkan kehidupan di Teheran masih normal, tanpa kepanikan massal. Di tengah situasi yang semakin panas, gelombang protes mulai muncul, baik di Tel Aviv maupun di berbagai kota di Amerika Serikat. Ribuan orang turun ke jalan menentang perang yang dianggap semakin berbahaya dan tidak terkendali. Lalu sebenarnya apa yang sedang terjadi sekarang? Benarkah perang ini mulai berbalik arah dan justru menciptakan tekanan besar bagi Amerika dan Israel? Mari kita ulas selengkapnya. Situasi perang antara Iran dan Israel terus memanas setelah serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas militer Iran beberapa hari lalu. Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan besar ke wilayah Israel, termasuk ke kota Tel Aviv, yang memicu sirene serangan udara di berbagai wilayah. Rekaman saksi mata menunjukkan proyektil melintas di langit kota, sementara sistem pertahanan Israel berusaha mencegatnya. Dan bisa dibilang banyak dari serangan Iran sangat presisi. Menurut laporan The Washington Post, sejumlah pejabat intelijen Amerika mengatakan bahwa Rusia diduga memberikan informasi target kepada Iran untuk menyerang posisi militer Amerika di Timur Tengah. Informasi tersebut mencakup lokasi aset militer AS, termasuk radar, kapal perang, dan pesawat yang berada di kawasan tersebut. Namun perkembangan menarik justru datang dari dalam Iran sendiri. Dalam laporan langsung dari lapangan, koresponden senior CNN, Fred Pleitgen, mengatakan bahwa kondisi di Iran tidak menunjukkan tanda-tanda kepanikan seperti yang diperkirakan sebelumnya. Dalam laporannya, dari jalan menuju Teheran, Pleitgen menjelaskan bahwa kehidupan sehari-hari masih berjalan relatif normal. Toko-toko tetap buka dan penuh stok barang, termasuk buah, sayuran, dan kebutuhan sehari-hari. Ia juga menyebut pom bensin tidak dipenuhi antrean panjang dan bahan bakar masih tersedia. Menurutnya, meskipun ada peningkatan keamanan dengan lebih banyak checkpoint dan personel bersenjata, tidak terlihat kepanikan massal di jalanan. Taking a quick break for a coffee along the way. We've been driving for several hours. There's a couple of things that we've noticed. Number one is that, first of all the shops are open, all the shops are really well stocked, even with fresh things, like, for instance, fruits and vegetables. And then also the gas stations, there's no long lines as gas stations, fuel seems readily available, and you just don't see any sort of degree of panic anywhere. Sementara itu, konflik juga mulai menyentuh jalur energi dunia. Menurut laporan Al Jazeera, pasukan elit Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps, atau IRGC, menyatakan telah menyerang sebuah kapal tanker yang terkait dengan Amerika di Selat Hormuz. Kapal tersebut dilaporkan terbakar setelah dihantam 2 drone. Iran juga menyatakan bahwa mereka menutup Selat Hormuz setelah dimulainya serangan Amerika dan Israel. Padahal Selat Hormuz merupakan jalur energi paling vital di dunia. Sekitar 20% perdagangan minyak global atau hampir 20 juta barel minyak per hari melewati jalur sempit ini. Jika jalur ini benar-benar terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan di Timur Tengah, tetapi bisa langsung mengguncang pasar energi dan ekonomi global.
Di tengah eskalasi perang ini, tekanan juga mulai terlihat pada ekonomi Amerika Serikat. Pada 6 Maret, pasar saham Amerika mengalami guncangan besar. Menurut laporan yang dibagikan Breaking 911, lebih dari 805 miliar dolar nilai pasar saham Amerika hilang hanya dalam 1 hari perdagangan. Penurunan ini langsung terlihat di indeks utama Wall Street, S&P 500, turun sekitar 1,2%. Sementara Dow Jones dan Nasdaq juga ikut melemah, dengan saham-saham teknologi besar mengalami penurunan cukup tajam. Beberapa perusahaan teknologi terbesar bahkan mengalami koreksi signifikan. Nvidia turun sekitar 3%, Meta turun sekitar 2,4%, dan Amazon turun sekitar 2,6% dalam 1 hari. Tekanan di pasar saham ini muncul bersamaan dengan data ekonomi terbaru yang juga mengejutkan banyak analis. Menurut laporan CNN yang mengutip data Bureau of Labor Statistics, ekonomi Amerika kehilangan sekitar 92.000 pekerjaan pada Februari 2026. Angka ini jauh lebih buruk dari perkiraan para ekonom yang sebelumnya memprediksi penambahan sekitar 60.000 pekerjaan. Pada saat yang sama, tingkat pengangguran juga naik menjadi 4,4% dari sebelumnya 4,3%. Ekonom dari KPMG, Diane Swong, mengatakan kepada CNN bahwa data tersebut menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika saat ini berada dalam kondisi yang sangat rapuh. Ia menjelaskan bahwa ekonomi AS selama ini banyak bergantung pada sektor kesehatan sebagai pendorong lapangan kerja. Menurut CNN, laporan tenaga kerja ini muncul pada saat ketidakpastian ekonomi semakin meningkat. Kondisi ini membuat banyak investor mulai khawatir bahwa konflik yang sedang berlangsung tidak hanya berdampak pada stabilitas geopolitik, tetapi juga bisa mengguncang ekonomi global jika berlangsung lebih lama. Banyak warga Tel Aviv sekarang mengaku hampir tidak bisa tidur di malam hari. Rekaman saksi mata yang dibagikan Al Jazeera pada 6 Maret menunjukkan langit Tel Aviv dipenuhi cahaya rudal dan ledakan intersepsi. Sirene serangan udara terus meraung, sementara sistem pertahanan Israel berusaha mencegat proyektil yang datang. Situasi ini terjadi karena Iran melancarkan serangan balasan besar setelah serangan udara Amerika Serikat dan Israel terhadap fasilitas militer Iran. Menurut laporan Al Jazeera, lebih dari 200 rudal ditembakkan ke berbagai wilayah Israel. Sebagai bagian dari gelombang serangan balasan tersebut, beberapa video menunjukkan proyektil Iran melesat di atas Tel Aviv. Sementara rudal pencegat dari sistem Iron Dome diluncurkan untuk menghentikan serangan itu. Dalam satu rekaman bahkan terlihat sebuah rudal pecah di udara menjadi puluhan fragmen kecil. Dalam pernyataan yang dikutip, Al Arabiya, Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC, mengatakan bahwa mereka menargetkan beberapa fasilitas penting Israel, termasuk Bandara Internasional Ben Gurion di Tel Aviv, serta pangkalan udara Skuadron ke-27 milik Angkatan Udara Israel yang berada di area bandara tersebut. IRGC juga menyebut bahwa Iran menggunakan rudal balistik berat Khorramshahr 4 yang mampu membawa hulu ledak hingga 1 ton. Serangan yang terus terjadi membuat kehidupan warga di Tel Aviv berubah drastis. Banyak orang harus berulang kali berlari menuju bangkar perlindungan, terutama pada malam hari ketika sebagian besar serangan terjadi. Itulah sebabnya banyak warga di kota ini mengatakan bahwa mereka tidak pernah benar-benar tahu kapan sirine berikutnya akan berbunyi. Penolakan terhadap perang juga mulai muncul di jalanan. Di Tel Aviv, seorang aktivis anti-perang menulis dalam laporan Haaretz bahwa ia ditangkap dan diperlakukan kasar saat mencoba memprotes serangan Israel dan Amerika ke Iran. Ia mengatakan polisi langsung membubarkan aksi kecil mereka di Habima Square, bahkan sebelum demonstrasi dimulai. Ia mengaku dipukul, ditendang, dan ditahan. Di kantor polisi, ia juga dipaksa menjalani strip search, tindakan yang kemudian dikritik oleh pengadilan. Di
Di waktu yang hampir bersamaan, demonstrasi yang lebih besar juga terjadi di Tel Aviv. Menurut laporan The Time of Israel, sekitar 40.000 demonstran Arab dan Yahudi turun ke jalan dalam aksi besar yang menuntut perubahan kebijakan pemerintah dan keamanan yang lebih baik. Gelombang protes juga muncul di Amerika Serikat. Atlanta dan New York menunjukkan ribuan orang turun ke jalan, membawa spanduk bertuliskan No War on Iran, Stop Trump's War, dan Peace Not War. Demonstrasi ini menandakan bahwa konflik yang sedang berlangsung tidak hanya memicu ketegangan militer di Timur Tengah, tetapi juga mulai menimbulkan tekanan politik di dalam Israel dan Amerika sendiri. Perang yang awalnya diperkirakan akan melemahkan Iran, kini justru membuka tekanan baru di berbagai sisi. Israel menghadapi serangan rudal yang membuat warganya hidup dalam ketegangan. Ekonomi Amerika mulai menunjukkan tanda guncangan. Sementara, protes terhadap perang mulai muncul baik di Tel Aviv maupun di kota-kota besar Amerika. Konflik ini kini tidak hanya menjadi perang militer, tetapi juga mulai menyentuh ekonomi, politik, dan stabilitas global.